Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Hieronymus Raju Tuga OCD. Hari ini, hari Minggu, tanggal 13 April tahun 2025, Minggu Palma, kita mengenangkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, sebagaimana diinspirasikan oleh Injil Lukas, bab 23 ayat 1 sampai 49. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea, dan kini sudah sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah Yesus itu seorang Galilea?" Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kami telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung
dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya memang dengan teriakan mereka, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, 'Berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang tidak pernah menyusui.' Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, 'Runtuhlah menimpa kami,' dan kepada bukit-bukit, 'Timbunilah kami.' Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka berkumpul di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga seorang penjahat, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang besar." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memikul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita adalah sikap yang berbeda. Kita tentu pernah mendengar ungkapan atau idiom, musang berbulu domba. Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang menampilkan jati dirinya di hadapan orang lain yang tidak sesuai dengan sifat aslinya, dengan tujuan merugikan orang lain. Kenyataan itu dapat kita renungkan melalui dua bacaan Injil yang digunakan dalam Minggu Palma ini. Pada Injil yang pertama, kita memperhatikan bahwa banyak orang berkerumun di sekitar Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Mereka mengeluk-elukan Yesus sambil bernyanyi, "Hosana Putra Daud." Mereka melambai-lambaikan daun palma. Mereka mengalami kedatangan Yesus ke Yerusalem bagaikan seorang raja yang masuk ke dalam kota. Suasana ramai dan hiruk-pikuk mewarnai masuknya Yesus ke Yerusalem. Peristiwa ini mengingatkan kita akan awal dimulainya kisah sengsara Yesus, di mana Yesus akan diadili, memikul salib, berjalan menuju puncak Golgota untuk mengalami derita dan kematian, dan kemudian mengalami kebangkitan. Namun ketika Yesus dihadapkan kepada pengadilan Pilatus, sikap masa yang sama berubah. Mereka yang pada awalnya menyanyikan Hosana Putra Daud, kini berteriak histeris dengan penuh kekejaman, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kemuliaan berubah menjadi hujatan dan ungkapan kebencian. Saudara-saudari pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, sikap yang berubah dapat diatasi dengan cara mendengarkan sabda Allah. Apa yang diramalkan oleh Nabi Yeremia sebagai hamba yang menderita, gambaran akan pribadi Yesus yang menjalani
tapak-tapak yang penuh kesengsaraan, seperti domba yang dihantar ke tempat pembantaian, yang dicukur bulunya. Demikian pula Yesus selalu dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa, tidak pernah mundur dari derita dan kemalangan yang dialaminya. Demikian pula sikap yang berubah dapat diatasi dengan merendahkan diri dan mendengarkan suara Allah. Yesus telah mengosongkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya, menjadi sama dengan manusia. Bahkan ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus melakukan perjalanan penderitaan dan sengsaranya, justru dikuatkan dan diteguhkan oleh sikap mendengarkan kehendak Bapa. Makananku ialah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudari pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, melalui kisah sengsara yang kita dengarkan pada Minggu Palma ini, kita diingatkan untuk terus memiliki sikap yang sama, yaitu sikap berpasrah kepada kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari Yesus yang selalu taat kepada kehendak dan rencana Allah, sehingga walaupun ia mengalami cambukan, cercaan, hinaan, bahkan beberapa kali jatuh ketika memikul salib, Yesus tidak mundur selangkah pun. Ia tetap bertahan, sebab ia tahu Allah senantiasa bersamanya. Allah senantiasa menyertai perjalanannya yang penuh liku dan derita. Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita mengalami sikap yang berbeda. Di satu sisi, kita merasa ingin berbakti kepada Allah, ingin mempersembahkan hidup kita dengan menjadi bagian dari pelayanan gereja. Kita ingin untuk mengabdikan seluruh waktu kita demi kebaikan dan pelayanan dalam gereja. Kita ingin menjadi petugas-petugas dalam liturgi. Kita ingin menjadi orang-orang yang selalu terlibat dalam kegiatan baik di gereja maupun di lingkungan. Terutama kita selalu menyediakan kesempatan untuk berekaristi. Namun di sisi lain, kita seringkali berpaling dari Tuhan. Kita merasa Tuhan dekat kalau Tuhan itu memenuhi keinginan kita. Kalau keinginan kita tidak terpenuhi, maka kita akan menjauhkan diri daripadanya, bahkan menganggap Tuhan itu tidak ada. Kita merasa bahwa diri kitalah yang paling hebat. Kita merasa bahwa diri kitalah yang paling berguna. Tuhan tidak perlu kita temukan di dalam kehidupan kita. Kita selalu larut dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kita, sehingga waktu untuk Tuhan tidak kita siapkan. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang dapat dikatakan musang berbulu domba. Lain yang dikatakan, lain yang ada di hati. Mulut penuh berbisa, bagaikan musang berbulu domba. Semoga sabda Allah hari ini mendorong kita untuk setia mengikuti Yesus di jalan salibnya. Tuhan memerlukan kita. Ia memerlukan pundak kita,
seperti ia memerlukan keledai menunggang di atas pundaknya, mengantarnya memasuki Yerusalem. Ia memerlukan kita, terutama pundak Simon dari Kirene, untuk turut memikul salib bersama dia. Ia memerlukan kita untuk berani menanggung beban dan derita bersamanya. Beban kehidupan, entah sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pelayan gereja, maupun sebagai umat beriman dan pelayan dalam masyarakat. Mari kita berjalan bersama Yesus yang memikul salibnya. Janganlah kita hanya berada bersama Dia ketika kita seperti orang banyak menyerukan Hosana, tetapi lari meninggalkannya ketika menyerukan salibkanlah Dia. Mari kita mengiringi Dia, jangan hanya di saat kita mengalami keadaan yang baik, tetapi dalam penderitaan dan pergumulan hidup, marilah kita berjalan bersama Yesus. Kugantungkan salib di tembok rumahku, agar nyata penderitaan dan perjuangan bersama Yesus mendatangkan kemuliaan dan kemenangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tuhan memberkati kita. Amin.